Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dali lagi berada di Vienna, atau kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya Wina. Wina ini ibu kotanya Austria, salah satu negara Eropa paling indah. Terkenal dengan musik Mozart, bangunan yang klasik, dan kafe-kafe legendaris. Nasi Om Dali senang banget nih, soalnya ketemu restoran Indonesia halal. Nanti saya tunjukin ya menunya. Sekalian kita jalan-jalan cari produk Indonesia. Ada nggak ya di sini kira-kira? Nanti kita lihat. Ayo kita keliling Vienna berburu makanan Indonesia. Nah nih teman-teman, lihat si Om Dali ketemu apa di Vienna nih. Saya ketemu warung Indonesia. Namanya Warung Salam. Ini mie ayam apa bilangnya? Mie ayam jamur. Mie ayam jamur. Ayam jamur ya. Boleh tunjukin chefnya? Boleh. Ini mie ayam and jamur champignon. Ini khas dari mana? Ini khas Jakarta. Harus ada pangsit ya? Harus ada pangsit goreng ya. Kadang ada pangsit basah juga. Dan ini sambelnya. Ini sambelnya bikin sendiri berarti ya? Sambelnya bikin sendiri. Semua bikin sendiri kecuali mie-nya. Biasanya mie ayam tidak pakai ini. Oh, tapi tidak pakai pakai. ini kalau kurang pedas. Kalau Terus kurang ini pedas? kalau masih kurang manis ya. Tapi dicoba dulu. Ada garam juga kalau kurang asin. Siap. Kalau suka cabai pedas. Pasti Ya. lebih enak gitu. Ya. Oh, bagus. Cabenya wangi. Ini mangkoknya dari Indonesia juga nih. Bismillah. Enak kan? Sambelnya pas, nggak terlalu pedas gitu. Betul. Yang mau makan sini mie, dia bukan makan orang Lebanon. Jadi aku tinggalin sisa deh 2 mie ya. Oh, 2 mie. Ini pangsitnya enak banget. Pangsit tipis. Kalau rendang aku tinggalin aja lah ya. Ini sayur ada kok. Terus telur juga ada. Udah rendang gue tinggalin aja, kalau yang mau kulkas simpan di kulkas aja ya. Sama-sama. Hari Sabtu kita ada masakan Padang dari Sumatera Barat full komplit. Hari Sabtu. Hari Sabtu ini. Saya udah pulang ke Dubai. Sayang sekali. Sayang banget nih. Ya. Berarti lengkap makanan Padang ya? Ya lengkap, kita taruhnya di sini. Nanti pembeli tinggal pilih mau yang ini, mau yang itu. Ibu yang masak? Saya yang masak. Wih, pintar banget chefnya. Enak kan? Ya, Enak itu sekali enak. tuh. Terima kasih. Habis, Saya tunjukin ya. habis. Ibu asli dari mana? Saya asli dari Padang, makanya saya cuma bisa masakan Padang. Oh, asli Padang. Ya, saya- Salam kenal ya. Ya, soalnya. Berarti hari Sabtu ya? Hari Sabtu kalau sempat. Itu makanan Padang biasanya masak apa aja? Rendang daging, Rendang daging ada. ya dendeng daging, ayam balado, ikan balado, udang balado, gulai tunjang, gulai Oh, babat. tunjang juga ada. Ya, tunjang juga ada. Laku ya di sini? Oh laku. Itu aja ibu udah pesan 1 kilo 200 gram. Terus kita bikin gulai anggur, itu pengganti gulai daun singkong untuk Oh gitu ya. rasanya hampir sama lah, tekstur sama, cuman rasa tidak begitu pas ya. Tapi untuk menginikan
kekangenan ada. Terus makannya di sini halal semua ya? Oh, sini halal. Kita harus halal makan. Nanti taruh di sini tinggal orang milih ya? Ya, tinggal orang pilih mau apa. Kadang orang ngiler ini semua. Akhirnya. Pasti. Sayangnya saya udah pulang besok. Ya. Saya kan pramugara, jadi cuma sehari terus pulang. Terus tinggal tidak di sini. Enggak, di Dubai. Kalau untuk toko buka jam 10. Dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Selasa sampai Jumat. Hari Sabtu sama jam 10 sampai jam 6. Saya mau tanya alamatnya. Kalau tahu mau alamatnya ini Jagergasse ya, Dek. Dek, alamatnya mana ini, Dek? Jagergasse 26 ya? Jager 26 ya, betul. Main lengkap ya tokonya. Ya, untuk Indonesia lengkap. Ini belum kita bongkar-bongkar nih. Baru sampai dari Indonesia ya? Ya, melalui Belanda. Oh, dari Belanda. Ya, dari Belanda. Tapi mereka kirimnya ke Belanda semua. Oh gitu, dari Indonesia ke Belanda, baru dari Belanda kirim ke Europe gitu ya. Sampai obat-obat Indonesia ada ya? Ya, ada. Untuk pegal-pegal, untuk anak-anak pasti. masuk angin, kembung, semua ada. Selama diizinkan masuk, disiapkan. Nih kita lihat nih. Produk Indonesia semua ada di sini. Ini dari bumbu-bumbu sampai kerupuk. Ini saus cabe, harganya 3,4 euro. Kalau kecap manis ada yang 6 euro, ada yang 4,5 euro. Ini Indomie macam-macam juga nih. Ini apa, mie sedap. Harganya nggak nyampe 1 euro sih. Ini katanya lagi restocking. Tolak angin ada, sari wangi ada, teh tonji ada. Apa aja yang perlu pokoknya ada di sini. Buat bikin martabak ini enak. Wah, sambal hijaunya baru sampai. Dan ini lucu ya. Tapi bukan karena salah batal. Ulangan daripada akan Google materi bahasa Inggris. Kalau nyampe basket jadinya. Oh, ada duitnya nggak sih? Kebanyakan. Ini yang kerupuk kulit bukan ya? Ya betul. Betul kan? Obat kolesterol. Obat kolesterol. Adanya di laboratorium. Kerupuk emping. Undang 300. Ini ada bakwan juga. Assalamualaikum. Dadah. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Nah, si Om Dali mau lanjut ngopi nih. Tinggal jalan kaki dari warung Indonesia tadi, ada banyak pilihan coffee shopnya. Nah, biasanya coffee shop di sini mereka suka nongkrong di pinggir jalan kayak gini. Ini ada toko Arab nih. Lihat jual apa nih toko Arab. Ada Indomie. Macam-macam baklavanya. Nih lihat saya beli apa. Turkish baklava. Ada yang pernah cobain gak ini? Rasa pistachio. Enak banget. Kalau ini ada rasa coklatnya. Bismillah. Kalau ini yang paling populer, baklava original. Nih lihat teman-teman, supir Uber nih tunjukin nih di Google Map, lihat banyak banget masjid di Vienna. There are so many masjid in Vienna, Yes, right? Yes. Wow, mashallah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Supirnya baik banget nih dari Turki ya. You from Turkey ya? Turkey. The people watching from Indonesia. Indonesia, why I like Indonesian people. Dia suka orang Indonesia katanya. You ever been to Indonesia? I don't been there, but I will go in there. Yeah, you have to go. Inshallah. Inshallah. We will find you a wife there. Inshallah. Kita cariin istri orang Indonesia, aku bilang. Nah ini teman-teman, saya mau tunjukin masjid terbesar di sini. Namanya Islamic Center of Vienna. Pembangunannya dimulai pada tahun 1977 dengan dukungan dari Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi dan diresmikan pada tahun 1979. Masjid ini memiliki kubah dan menara besar dan kapasitasnya sekitar 2.500 jamaah. Selain fungsi sebagai tempat salat, kompleks ini juga memiliki perpustakaan dan kelas bahasa Arab dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial seperti buka puasa bersama di ruang terbuka pada bulan Ramadan. Nih lihat teman-teman, di depan gereja ini banyak banget kuda. Bisa naik kuda ini keliling kota gitu. Kalau nggak salah bayar 60 euro untuk setengah jam. Nah ini teman-teman udah sampai nih, saya udah di depan restoran Indonesia. Namanya restoran Kendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Taufik, pengelola restoran Kendang di Vienna, satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Austria. Tempat duduk kami ada di luar, ada di dalam. Di luar ada 24 tempat duduk dan di dalam ada 28 tempat duduk. Ini yang duduk di luar semua orang bule. Nah, ini dapurnya, dapur kami kecil saja. Ada panggangan sate, ada wok,
Untuk sementara woknya induksi. Macam open kitchen ya konsep. Open kitchen ya, dan grillnya pun ini saya dengan perusahaan dari Jerman desain sendiri untuk dapat rasa otentik dari sate. Masa? Karena best selling sate ya. Ini desain sendiri dan semalam sempat di-copy sama orang-orang di sini. Ada di beberapa fine dining restoran di sini sekarang. Wah, grill enak ini. banget. Yang sayang kemarin kan jual sate kelatak ya. Betul, betul. Sayang banget sekarang udah nggak ada ya. Betul, karena konsep kami di sini sebenarnya tiap musim, jadi tiap 4 sampai 5 bulan kami pindah provinsi. Dikarenakan karena keragaman kultur dan tradisi Indonesia, khususnya makanan dan minuman, terlalu banyak, terlalu luas. Jadi tidak mungkin dijadikan di satu menu di restoran kecil seperti kami. Betul. Jadinya kami coba tiap musim itu minimal 2 provinsi kita cover. Dan kebetulan sekarang kita ada di Bali dan Nusa Tenggara. Sebelumnya pernah Jakarta, Jawa Barat. Habis itu Sumatera, seluruh Sumatera sampai Bangka Belitung. Dan kemudian baru kemarin sebelum kita ganti ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan saya sesuaikan juga dengan musimnya. Jadi kira-kira makanan apa yang cocok di musim dingin, di musim semi, di musim panas, dan di musim gugur. Ya, idenya unik banget gitu ya. Betul, mungkin satu-satunya di dunia dengan konsep seperti ini, restoran Indonesia. Terus rata-rata customer-nya orang Indonesia atau orang bule ya? Mix sih, tapi sekarang trennya udah kurang lebih 4 bulanan, jadi 70-30, 30%-nya orang Indonesia dan 70%-nya orang lokal. Soalnya saya lihat yang di luar Betul. semua orang bule ya. Betul. Tertarik mungkin karena ya balik lagi itu kami satu-satunya restoran Indonesia di Austria, mungkin tertarik, dan ada juga banyak yang udah pernah tinggal di Indonesia, sering liburan ke Indonesia, mungkin kangen dengan makanan Indonesia. Kita punya sambal dari level 1 sampai level 5. Oh gitu ya? Ya. Level 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Betul, ya level 1 yang paling enteng kalau untuk kita, sambal kecap dan sambal bajak. Jadi sambal bajak sama sambal kecap ini signature kita. Jadi di musim apapun selalu ada, dan sisanya adalah sambal dari provinsi tersebut. Misalkan sambal beberuk ini dari Nusa Tenggara, sambal embe dari Bali, sambal matah pun dari Bali. Terus nama restorannya apa artinya itu? Secara harafiah, secara arti biasa, bahasa Indonesia kendang drum kecil. Oh ini ya? Yang biasa dipakai di Indonesia, tapi secara filosofis artinya kendang itu kan bunyinya penabuh gitu, dan di orkestra tradisional musik Indonesia biasanya kendang itu dipakai untuk penanda. Oh, Apa gitu. ganti irama, apa ganti musik, apa ganti lagu, atau sebagai awal. Jadi kami maunya ini sebagai restoran satu-satunya Indonesia dan pertama setelah sekian lama untuk merangsang yang lainnya, biar tersemangati dan mungkin terinspirasi untuk membuka juga restoran Indonesia yang lainnya. Nggak hanya di Vienna, mungkin di kota-kota lain, di Salzburg, di Tirol, dan lain sebagainya. Nah terus saya mau tanya, makanannya halal semua ya di sini? Alhamdulillah, insya Allah halal. Ini ada high chair. Kalau untuk di musim semi biasanya ini favorit. Orang biasanya sambil melamun, sambil nongkrong, nungguin makanan, liatin jalan, nongkrongnya di sini. Ini untuk meja besar. Kalau ada tamu di atas 4 orang, meja paling besar. Tapi sebenarnya fleksibel sih, masih bisa kita atur kalau misalkan ada lebih. Satuin gitu ya? Betul. Dan kalau untuk misalkan party yang lebih besar, grup yang lebih besar, biasanya mereka milih di sini. Lebih tenang di sini, kan musik pun cuma terdengar sayup-sayup, jadi nggak terlalu berisik, dan untuk tamu yang lain pun nggak bakal terlalu ribut. Ini restoran tapi tidak seperti restoran, denahnya, hiasannya segala macam. Memang yang kami pengen tunjukkan ya seperti ini, jadi ada suasana rumah. Terus itu bumbu-bumbu diimpor dari Indonesia semua ya? Buat sendiri semua. Semuanya buat sendiri. Oh, buat sendiri? Semuanya buat sendiri. Kalau untuk bahan baku 30% lokal, 70%, 60% lah, mungkin 60% dari Belanda, 40%-nya lokal. Karena kan banyak komunitas Indonesia di Belanda, jadi seperti tahu, tempe, rempah-rempah yang spesifik, misalkan kencur atau bahan-bahan Jadi kering. ada grosir gitu ya di Belanda? Ya. Nanti dia bagi-bagi ke negara lain? Ada distributor supermarket Asia di sini, dan kami kerjasama memperkenalkan supplier di Belanda ke distributor di sini. Jadi di stok barangnya kami ordernya lewat yang di sini ini, nanti dikirim ke kami. Karena saya lama kerja di restoran, lama kerja di hotel. Background saya sebenarnya Prancis sama Itali, Mediterranean. Cuma ya itulah sudah lumayan rada bosen. Dan kalau selain kita orang Indonesia yang memperkenalkan keragaman makanan Indonesia, siapa lagi? Iya, kita harus mendukung bisnis kayak gini ya. Betul. Saya doain insya Allah makin lancar ya. Amin.
Halo guys, nama saya Freda, saya dari Surabaya. Jadi di Kendang, sambil menunggu makanan, kita ada welcome snack dan welcome drink ya. Yang ini namanya Lolo Pandan, minuman tradisional dari Bali. Kita bikin sendiri ya. Terus ini ada kerupuk singkong, sama ada sambal bajak. Kemudian di sini ada es tambring namanya. Minuman khas Bali terbuat dari tamarin, coconut syrup sama palm sugar. Bismillah. Kayak jeruk nipis ya. Segar banget. Nah, sekarang kita cobain kerupuk singkong sama sambal. Sambalnya wangi banget nih. Coba. Kayak gini. Bismillah. Crunchy banget. Nggak terlalu pedas tapi enak. Sambalnya mantap. Nah, ini ada yang pernah cobain nggak? Minuman khas Bali. Ya Allah, segernya. Kayaknya harus pesen satu lagi nih. Saya baru tahu tamarin bisa jadi minuman enak kayak gini. Terima kasih banyak. Beneran enak banget ini. Seger. Kayaknya ini bakal jadi minuman favorit Om Dali nih. Jadi saya jelaskan sekarang makanannya ya. Ini sambal semua yang kita punya di sini dari level 1 sampai level 5. Sambal kecap, sambal bajak, sambal embe, sambal mata, sambal beberuk khasnya Lombok. Nah, jadi itu sambal beberuk itu base-nya dari sama seperti sambal normalnya, bawang merah, bawang putih, ada cabenya, ada terasi sedikit, tapi bedanya dia banyak sayuran mentah juga, ada kacang panjang, ada terong hijau, ada tomat sedikit, kadang-kadang kita kasih timun di sini. Ini sama bebek penyat-nyat khas Bali, dish yang buat saya memorable karena dulu pas saya waktu kerja di hotel di Bali, kalau saya bikin cooking class banyak orang request ini. Jadi mereka makan di mana, di Ubud, apa di Uluwatu, terus tiba-tiba ajarin dong cara bikin bebek penyat-nyat. Ya, tipe cantok tuh kalau di Jawa Barat kupat tahu, jadi ketupat sama bedanya kalau untuk tipe cantok dibanding kupat tahu. Kalau kupat tahu tuh biasanya dia cuma bumbu kacang, ketupat, tahu, toge sama timun. Kalau di Bali dia lebih banyak sayurnya, lebih banyak sayurnya. Kadang dia ada yang ngasih kangkung, kadang dikasih bayam. Di sini juga kita kasih kacang panjang, ada labu siam, terus sayuran yang lainnya. Bumbunya yang khas adalah kencurnya kuat. Saya kasih juga untuk tester ini pelecing kangkung khas Lombok, meskipun banyak juga di Bali. Ya, salah satu menu favorit juga. Jadi pas untuk hidangan Bali atau hidangan Nusa Tenggara, biasanya orang makan pelecing kangkung itu sama kalau pengen komplit ayam taliwang. Kita pakai ayam taliwang utuh, jadi 1 kilo 200 gram kurang lebih. Paling besar, paling kecilnya 900 sampai 1 kiloan, cukup untuk 2 orang. Ya, sharing ya? Sharing. Jadi kami memang konsepnya di sini semuanya dianjurkan untuk sharing. Jadi kalau ada 4 orang duduk di dalam satu meja, masing-masing ngambil 2, sharing bareng-bareng seperti di Indonesia lah. Tidak ada starter, tidak ada main course, tidak ada hidangan pembuka, hidangan penutup. Ya. Kayak di Indonesia kalau kita lapar kita makan. Jadi ini saya mau tanya nih. Nah, es tambring, es khas Bali seperti yang saya udah jelaskan tadi ya. Konsep kami itu dari musim ke musim, provinsi ke provinsi. Es tambring salah satu yang udah mungkin jarang juga, kurang umum di Bali pun ya. Jadi ini base-nya sebenarnya asam jawa, kelapa, sama air, itu aja, sama daun selasih. Tapi kok bisa rasanya seger banget gitu ya? Ya, dari asam jawanya itu. Oh gitu ya? Ya, yang original sebenarnya kalau di Bali sendiri dia pakai kelapa muda. Nah, karena sourcing kita di sini lumayan susah, saya alternatifnya kita pakai coconut syrup. Jadi rasa kelapanya masih ada, tapi rasa asamnya dari asam jawa juga ada. Bismillah.
Enak banget. Nih kita ambil tahu, lontong, ketimun, sama saus kacang. Sut, langsung masukin mulut. Sama kerupuk. Ayo kita lanjut. Bebek nyet-nyet. Bismillah. Ya Allah, lembutnya. Nih, lihat lembutnya. Tuh, lihat dagingnya langsung buka. Jujur ya, bebek paling enak yang saya pernah cobain. Sausnya mantap teman-teman. Nih, kita basahin. Udah habis. Tapi nasinya ketinggalan. Nah, saya udah taruh nasi sama sambal, ada 4 macam, sama sambal spesial ini yang dari Lombok. Kita makan nasi sama sambal aja, soalnya bebeknya udah habis. Udah habis duluan. Bismillah. Nggak terlalu pedas tapi fresh gitu rasanya, seger. Mungkin karena ada tomatnya. Mantap. Parah pedasnya. Ini yang kedua udah habis nih. Ya Allah, pedesnya. Mana yang pedas? Gila, nggak tahu yang mana, soalnya aku udah campurin semua. Tapi ada satu beneran ya, apa yang nggak bisa ngomong nih. Mana ya? Ini ya? Ini enggak, sambal bajak ini yang pertama. Nah, yang paling pedes mana? Yang paling pedas tuh ini sambal mata. Oh, ini. Ya. Oh, ini dia, sambal mata yang paling pedes. Saya suka yang pedes, tapi ini beneran levelnya tinggi banget gitu ya. Sampai bibirnya nggak kerasa nih. Kayaknya mau pesen satu lagi deh ini. Boleh ya? Ya Allah, bebeknya. Nah. Saya sebenarnya nggak terlalu suka bebek, tapi yang ini beneran ya. Bebek paling enak yang saya pernah cobain. Terus sausnya unik banget gitu ya? Ya. Saus apa itu? Basi genep namanya. Ya, kalau di Bali itu bernamanya basi genep, artinya bumbunya lengkap, mulai dari bawang sampai kencur ada di situ. Semua ada gitu ya? Ya. Dan di sini kami karena balik lagi background saya masakan Prancis, dimasaknya ada dua tahap. Pertama disubit selama 4 jam. Disubit itu bebeknya itu dipakum sama bumbunya. Oh. Terus dimasak di air, temperaturnya 64 derajat selama 6 jam. Makanya empuk banget. Jadi pasti goreng. Jago banget nih chefnya. Beneran deh, 10 out of 10. Terima kasih banyak ya. Sama. Tadinya saya mau cobain makanan penutup, tapi udah kenyang banget. Tapi ada nggak makanan penutup yang nggak terlalu banyak gitu porsinya? Ini ada kue lopis asli dari Jawa ya. Bismillah. Enak banget. Yang ketiga udah habis nih. Kayaknya si Om Dali udah mau mabok tamarin nih. Ya Allah, kenyangnya. Gak bisa gerak. Udah, terima kasih banyak ya semua. Sampai jumpa kembali. Iya, terima kasih.
Ya begitu deh teman-teman. Terima kasih banyak ya nemenin Om Dali keliling Vienna berburu makanan Indonesia. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.